Vanili sering disebut sebagai emas hijau karena nilainya yang sangat tinggi. Di balik aroma manis yang kita temukan dalam segala hal, mulai dari es krim, kemudian parfum, tersimpan sejarah ribuan tahun yang melibatkan mitologi kuno, penaklukan berdarah, misteri botani, dan kecerdasan seorang budak berusia 12 tahun. Jauh sebelum bangsa Eropa mencium aroma vanili, tanaman ini tumbuh liar di hutan tropis Mesoamerika. Kalau sekarang ya Meksiko orang menyebutnya. Yang pertama kali membudidayakan ini adalah penduduk asli yang eh, orang-orang Totonac lah yang mendiami wilayah Veracruz di pesisir timur Meksiko. Bagi mereka, vanili ini adalah tanaman suci dan legenda dari Putri Sanat. Menurut mitologi Totonac, vanili ini lahir dari darah seorang putri. Dan legenda itu menceritakan tentang Putri Sanat ini yang melarikan diri di hutan bersama kekasihnya, dan karena cinta mereka itu dilarang. Mereka tertangkap dan dihukum mati. Di tempat darah mereka tumpah inilah kemudian tumbuh tanaman anggrek yang merambat kuat melambangkan sang kekasih dan memunculkan bunga serta buah yang harum yang melambangkan seorang putri. Dan pada abad ke-15, Kekaisaran Aztec ini menaklukkan orang-orang Totonac. Bangsa Aztec yang segera menyadari nilai dari tanaman wangi ini, kemudian orang Aztec ini memaksa Totonac membayar upeti dalam bentuk buah vanili, dan bangsa Aztec sendiri menyebut vanili sebenarnya Tilsacil ya, atau bunga hitam, karena setelah dipetik buah vanili ini berubah menjadi hitam. Mereka itu tidak menggunakannya untuk kue, melainkan mencampurkannya dengan kakao untuk membuat minuman bangsawan yang disebut coklat. Dan vanili ini berfungsi sebagai untuk mengurangi rasa pahit dari kakao murni ini. Dan sejarah berubah ya ketika penjelajah Spanyol bernama Hernan Cortés tiba di Meksiko pada tahun 1519. Dan Cortés ini dijamu oleh Kaisar Montezuma dengan minuman coklat dan terkesan dengan rasanya. Dan Cortés ini kemudian membawa biji kakao dalam bentuk polong vanili ya kembali ke Spanyol. Dan selama 300 tahun berikutnya, Meksiko ini tetap menjadi satu-satunya pemasok vanili di dunia. Dan bangsa Eropa itu jatuh cinta pada vanili dan awalnya hanya sebagai pendamping coklat. Namun kemudian Ratu Elizabeth I dari Inggris mulai menyukainya sebagai pemberi rasa pada makanan penutup ya, atau coklat ini. Dan karena nilainya yang tinggi, bangsa Eropa itu mencoba menanam vanili di daerah jajahan tropis mereka seperti di Afrika dan Asia. Tapi tanaman vanili ini mandul, dan tanaman vanili ini tumbuh subur dan berbunga di kebun raya Eropa dan koloni, namun tidak pernah menghasilkan buah. Dan kemudian para ahli botani akhirnya menyadari bahwa di Meksiko itu bunga vanili ini hanya dicerbuki oleh lebah khusus yang tidak bersengat, yaitu lebah melipona. Dan lebah ini tidak hidup di tempat lain. Tanpa lebah ini, bunga vanili hanya mekar selama 1 hari dan layu tanpa menjadi buah. Jadi bunga kemudian gugur, bunga dan gugur, begitu seterusnya. Dan selama berabad-abad, vanili ini tetap menjadi monopoli Meksiko ya, karena hanya di sanalah penyerbukan alam itu bisa terjadi. Titik balik terbesar dalam sejarah vanili adalah terjadi pada tahun 1841 di Pulau Reunion. Kalau saat itu tuh disebut Bourbon kalau nggak salah saya sebutnya itu. Dan sebuah pulau jajahan Prancis di Samudra Hindia. Dan solusi untuk masalah penyerbukan ini bukan ditemukan oleh ilmuwan kaya, melainkan oleh seorang budak Afrika berusia 12 tahun bernama Edmond Albius. Dan Edmond ini menemukan bahwa ia bisa menekan bagian bunga jantan dan betina itu secara manual menggunakan lidi atau bau kecil. Dan dengan teknik sederhana ini, menggunakan vanili dibuahi oleh manusia dengan cepat dan efektif. Dan metode dari Albius ini segera menyebar ke seluruh dunia termasuk Madagaskar, Tahiti, dan Indonesia. Dan ini menghancurkan monopoli di Meksiko dan membuat vanili ini bisa diproduksi secara massal. Dan hingga hari ini hampir setiap batang vanili di dunia itu ya diserbuki dengan manual menggunakan teknik yang dipakai oleh Edmond Albius. Setelah penemuan Albius ini, pusat produksi vanili itu bergeser, yang awalnya Prancis, dan kemudian Prancis itu mengembangkan perkebunan besar-besaran di pulau-pulau jajahannya seperti Reunion, Komoro, dan terutama di Madagaskar. Dan nama vanili ini
diambil dari Bourbon Vanilla, nama nama lain dari Pulau Ronan itu. Dan kini Madagaskar adalah penghasil vanili terbesar di dunia, menyumbang sekitar 80% pasukan dari global. Dan sejarah masuknya vanili ini di Indonesia itu memiliki peran penting dalam peta vanili di dunia. Vanili ini pertama kali ke Indonesia itu dibawa oleh Hindia Belanda pada tahun 1819 oleh ahli botani Belanda bernama Reinward. Itu di Kebun Raya Bogor ya. Dan awalnya vanili ini juga sulit berkembang, namun setelah menggunakan teknik dari Edmond Albius ini diperkenalkan, perkebunan vanili ini mulai menyebar di Jawa, Bali, dan kemudian Nusa Tenggara serta Sulawesi. Posisi saat ini di Indonesia ya kenal sebagai salah satu eksportir terbesar vanili kedua dan ketiga dunia, bersaing dengan Uganda dan Papua Nugini. Namun karakteristik dari profil rasa yang unik ini itu masih smooth dibanding dengan vanili Madagaskar. Meskipun telah menyebar ke seluruh dunia, vanili tetap menjadi rempah yang termahal di dunia setelah saffron. Dan sejarah itu mengajarkan kita ya alasannya setiap bunga itu harus diserbuki dengan tangan manusia satu persatu menggunakan teknik dari Edmond Albius ini. Dan bunga hanya mekar beberapa jam dalam satu hari, jika terlewat ya gagal panen. Kemudian setelah dipetik, polang vanili yang hijau ini harus melalui proses kuring ya, pengeringan dan fermentasi selama berbulan-bulan untuk mengeluarkan aroma wangi dan yang biasa kita kenal. Dari hutan Meksiko hingga ke kebun pelosok Indonesia, ya, vanili inilah adalah bukti bagaimana interaksi antara alam, kebetulan, dan kecerdasan manusia dapat menciptakan komoditas yang mengubah selera dunia. Itu tadi kawan sedikit cerita yang bisa mungkin untuk menambah wawasan kita tentang sejarah vanili di dunia. Kadang kita hanya mengetahui bahwa ini vanili, tapi kadang kita tidak mengetahui atau belumlah mengetahui tentang sejarah dari apa yang biasa kita konsumsi dan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.